Beta kira ya sebelum beta menyapa ketong semua, ini kebetulan Pak Pangdam dengan Pak Kapolda ini memahami bahasa hari-hari ketong agak susah. Jadi tadi beta ada terjemahkan terus ya. Ya. Sebelum beta mengutip kata terakhir dari Pak Raja bahwa ketong kasar, tapi ketong hati putih. Itu memang ciri khas orang Maluku. Lebih baik seperti pohon sagu, baduri di luar tapi putih di dalam, daripada seperti kadondong, licin di luar baurat di dalam. Tadi saya tidak tahu mau direlokasi di mana, dalam bentuk apa saya tidak tahu. Yang penting tuntutan kami kepada pemerintah harus secepatnya direlokasi. Kita di sini cuma karena ketemu bersaudara gandong ini punya kasih hati. Terima kita orang bersaudara gandong dalam adat istiadat orang Aboro dan Gareo. Tapi ini bukan, sekali lagi penekanan seperti itu, ini bukan negeri Gareo. Ini negeri Aboro, tempat pengungsian orang Gareo. Jadi secepat mungkin Bapak sesegera mungkin tolong berkoordinasi dengan atasan Bapak Pak Gubernur, secepatnya permintaan masyarakat Gareo kita direlokasi. Mulai dari tempat membangun semua pembangunan fisik sampai sarana-sarana ibadah, sarana pendidikan dan lain sebagainya, sampai dengan biaya hidup kita dalam beberapa tahun itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Setuju? Melepas. Itu Pak, itu ketegasan kami soal persiapan relokasi. Tanggung jawab harus ada Pak. Untuk yang kedua itu kan kesusahan. Mumpung yang kita alami untuk yang kedua kali ini masih cuma kursi orang Gareo belum menjadi sebuah urusan besar untuk bangsa dan daerah itu. Jadi kami mohon cuma Gareo saja Pak, jadi tolong juga tolong. Yang berikut untuk Pak Panglima. Bapak kalau Gareo itu mau dibangun kembali sesuai dengan etika baik pemerintah daerah, saya mohon pos tentara harus dibangun di negeri Gareo. Permanen Pak. Bukan sebentar-sebentar berproses kembali. Harus posnya permanen dibangun di Gareo. Kondisi Gareo itu tidak bisa dibiarkan Pak. Lalu kemudian kalau misalkan pos itu dibangun, saya minta dengan hormat Pak, perimbangan soal petugas yang ditempatkan. Minimal 50-50. Itu paling minimal. Harus 50-50 yang beragam musim nanti. Supaya dan itu saja Pak Padong harus memantau supaya di dalam melaksanakan tugas itu tidak ada keberpihakan, tidak ada apa-apa. Aparat negara, Tentara Nasional Republik Indonesia, dia harus bertindak nasionalis, bukan seperti yang kemarin-kemarin terjadi. Yang kedua Bapak, setelah pos itu dibentuk, mudah-mudahan mengawali semua proses untuk Gareo harus kembali ke negeri asal. Yang monitor Indonesia. Yang berikut tekanan saya untuk Pak Kapolda memang sudah disampaikan oleh kedua teman saya di awal Ibu Pendeta dan Pak Sekretari. Tapi saya mau tegaskan, Bapak harus tahu, Bapak punya tanggung jawab besar terhadap persoalan ini, terhadap persoalan penyerangan atas negeri Gareo kemarin. Bapak punya tanggung jawab besar, banyak yang disampaikan. Saya cuma mau bilang, penegasan ini perlu ditambahkan. Yang pertama sekali Bapak, Kapolsek Pulau Haruku itu segera mungkin besok kalau Bapak pulang besok cabut dia dari Pulau Haruku juga. Karena jangan sampai Gareo itu dia akan merembet kepada negeri yang lain. Masih ada negeri-negeri lain yang juga sementara mengalami gejala-gejala yang mirip. Jadi jangan sampai nanti terjadi. Copot dia juga Bapak, copot dia. Karena itu anggota Polri yang tidak nasional. Selalu menyampaikan aman Pak. Kita berkoordinasi aman Pak. Kenyataannya apa? Jam 10 kita sudah dihujani peluru oleh Ori dan Pelau. Dihujani bom oleh Ori dan Pelau. Yang berikut Pak, tolong dicatat. Ini paling penting. Tolong tangkap seluruh senjata api, senjata organik yang sementara beredar di segera ditangkap Pak. Bapak harus bisa merealisasi apa yang kita tuntut hari ini. Persoalan yang kita alami Pak, itu kita dibombardi dan kita ditembak dengan bukan senjata rakitan Bapak, senjata api, bukan rakitan Bapak Ibu saudara semua.
Itu senjata organik yang bunyinya tuh Bapak Ibu pasti tahu organik kan? Rentet. Dia sapu rata orang kering. Ketua mau bertahan apa Pak? Ketua punya apa mau bertahan? Dapat dari mana itu? Itu didapat dari mana, betul. Dan itu harus sesegera ditangkap. Yang kedua, yang berikut Pak. Penekanan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta bahwa Bapak Kapolda Pak tolong yang dapat bantai itu beta punya ponaan. Beta punya ponaan Pak. Tapi bukan karena ponaan juga beta menuntut itu. Yang sementara dibantai Dori. Yang memicu persoalan ini. Saya minta sesegera mungkin Pak. Dalam kurun waktu 24 jam kalau bisa ketemu telepon dan Pak Kapolda dia sudah tahu. Pelakunya sudah ditahan. Korban tahu semua Pak, tinggal diminta. Nanti bisa Pak minta keterangan dan komandan Bapak punya anggota di lapangan pasti semua sudah mengantongi itu. Tolong ditangkap. Lalu yang terakhir Bapak ini beta sampaikan. Bukan karena aspirasi dari siapa-siapa, tapi supaya Bapak Panglima, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda semua punya akses untuk lihat pengungsi di Aboru ini bisa lancar. Jalan yang sementara di barikade di sana itu dibuka. Antara Aboru dan Hulaliu itu dibuka. Sebagai pemerintah daerah Bapak dong punya kewenangan. Itu jalan umum. Jalan untuk semua orang melintas. Bukan jalan milik orang Hulaliu. Segera dibuka Pak, akses itu. Pemerintah di mana sampai bisa buka jalan itu? Harus dibuka. Tolong Pak Kapolda camkan yang saya bilang dan tolong dibantu. Karena tidak mungkin selama Kariu 1 bulan atau 2 bulan di sini tidak dikunjungi oleh pemerintah daerah, oleh aparat keamanan dan lain-lain. Pasti ada. Bapak dong harus melintas begini kalau lautan tidak bersanja kan berbahaya. Di sana itu harus dibuka dan itu akses jalan umum yang harus kita pakai, bukan harus dibikin untuk di barikade seperti itu. Ya, saya mohon Pak, saya harus segera. Beta kira beberapa hal yang beta sampaikan termasuk penekanan dalam nada keras dan beta hati ikhlas Pak. Beta cuma bicara karena beta rasa Pak. Beta alami 2 kali berturut-turut. Jadi beta harus sampaikan dengan nada yang sedikit seperti itu. Beta mohon Bapak dong jangan terimakan dengan nada yang seperti beta, terimakan dengan hati ikhlas sebagai orang beriman. Semoga semuanya bisa direalisasi. Atas perhatian ke tempat Bapak saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, shalom. Panglima kita kasih penekanan poin yang kedua dari terakhir. Terlalu banyak senjata api organik yang dimiliki oleh masyarakat Abdul. Dapat dari mana Bukan tuh? saja PLO atau Polri kemarin. Teroris mereka. Itu dapat dari mana? Terlalu banyak. Dan kemarin itu mobilisasi bukan anti orang PLO dan orang Polri. Itu fakta. Yang adil. Aparat negara bisa kewalahan untuk menghadapi. Kok masyarakat sipil bisa menyerang negara seperti itu? Menyerang aparat, menyerang warga negara lain itu berarti menyerang negara. Kami minta Pak ini jangan sekedar dengar, tetapi realisasinya seperti apa? Terima kasih. Baik, Gubernur yang dihormati Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Ketua Sinode, Pak Sekom, semua unsur pimpinan, stakeholder yang hadir, kita menyampaikan selamat sore, shalom. Pertama-tama Pak Gubernur, Pak Panglima dan Pak Pangdam. Jujur, kami keluar dari negeri kami 14 jam. 14 jam. Itu bukan perjalanan yang mudah. Harus naik gunung, turun gunung. Bahkan usia yang bisa umur sampai 70-80 tahun. Kita tidak makan. Sampai malam, sampai pagi. Ini sebuah realita yang memang nyata kita rasakan. Terima kasih atas etika yang baik. Tadi memang ada sedikit kegaduhan yang diunjuk langsung. Itu apresiasi itu memang sungguh-sungguh mereka rasakan. Mohon maaf Pak. Tapi punya etika yang baik Pak Gubernur, Pak Panglima dan Pak Pangdam juga kembali. Karena punya niat yang baik untuk masyarakat negeri Kariu. Tapi yang jelas, Ketua sudah menderita Bapak. Ketua sangat menyesal Bapak-Bapak. Sebenarnya ada apa di balik ini Bapak? Kita saya tahu ya Pak ya. Tapi memang kita lihat akan sudah tergaris, terukur rapi. Kata orang Kariu bukan menghadapi sebuah konflik kemarin itu, tapi sebuah penyerangan yang memang sudah diatur rapi. Jelas. Dan tidak ada perlawanan Bapak-Bapak. Tidak ada perlawanan dari masyarakat negeri satupun.
Mereka seenaknya mau dengan senjata mesin. Dan kalaupun orang Gario mempertahankan negeri dan jati diri sebagai anak negeri, maka semua mati mampus habis. Itu bapak-bapak tolong dengar itu, hati itu dengan hati jua. Karena itu bapak dan ibu, bapak-bapak, kampung gereja ini beta jadi tanda tanya, akan jadi lelucon. Bukan apa gereja tidak di pasar. Makan saja. Gereja dua buat masih bakar. Gereja yang dibakar tapi gereja darurat. Ada, tapi permainan itu sudah diatur. Juga dari gereja saudara, gereja sidang dibakar. Gereja permanen yang baru dibangun dan diresmikan tanggal 2 Juli 2017 ada berdiri. Tapi apakah di dalam itu terus yang lihat sudah porak-porak ataukah itu tergantung dari bapak-bapak punya orang yang menangani keamanan di sana. Karena itu kami minta dengan kerendahan hati, tolong dijaga, diamankan semua hak wilayah gereja yang ada berdiri, bahkan sebuah barang dan milik masyarakat negeri Kari tolong dijaga. Kami tetap relokasi. Yang jelas siapapun dia, rekonsiliasi apapun caranya, tetap hati ini terluka. Perasaan dendam itu tetap ada. Karena itu kami minta relokasi dulu. Dalam rentang beberapa waktu, kami akan kembali, itu hak. Itu tanah wilayah kita. Tanah yang diberikan oleh Allah pada Datuk untuk kita mewarisi ini. Kapanpun kita kembali, tidak ada yang melarang. Namun dalam rentang waktu, kami minta fasilitasi untuk buat bangunan ataupun tempat hunian untuk kami bernaung. Bapak-bapak sekalian, yang jelas kami menghadapi agenda gereja sidang jemaat. Kami tidak punya apa-apa lagi bapak. Terkait dengan administrasi, lenyaplah sudah. Bukti data dan segalanya, surat-surat gereja dan sebagainya, lenyaplah sudah. Sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah dan sebagainya, buang-buang. Lalu bagaimana masa depan daripada generasi ini yang menjadi perlindungan kita? Jangan hanya perut kita diisi saja, diisi. Tapi kebutuhan mendasar itu yang harus kita sampaikan kepada bapak-bapak untuk berhubungan dengan instansi-instansi terkait untuk menjawab berbagai kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat maupun jemaat GPM Kari. Bapak-bapak yang beta hormati, sekali lagi beta sangat menghargai kehadiran bapak-bapak. Tapi yang jelas bapak-bapak, katong paling menderita. Beta sampai marah Pasikum. Beta pribadi boleh Pak Orno tolong tanya Pasikum di samping. Pasikum bilang berbeta begini, Bung kasih data itu yang akurat. Beta bilang Pak beta di TKP. Beta sorry Pak, beta belum perkenalkan beta nama. Beta ini sekretaris majelis jemaat GPM Kari. Beta pun ibu pendeta ketua majelis jemaat ini melayani kalau tiba di negeri Kariu itu 2 minggu pas. Buka kerja tanggal 23 Pak. Jadi kalau hitung baru 1 minggu. Seorang ibu lagi untuk menangis Pak Orno. Untuk menangis. Jadi beta yang menangis untuk membuka bapak-bapak penghati, membuka bapak-bapak penghati. Tapi yang jelas beta sangat kecewa. Kenapa sampai ketemu pimpinan umat, ketua sinode membangun koordinasi dengan bapak-bapak, sehingga ada respon satu lagi, dan kalau itu jam 5 sebelumnya petugas sudah ada aman terkendali. Beta percaya bahwa tidak akan terjadi. Kasih bicara pas ketemu saya. Tapi memang sakit bapak-bapak. Terus terang beta mau bilang, beta menangis. Ini kedua kali Tuhan Allah daratan ini. Baru beta minta maaf. Beta harus menangis.
Kalau memang itu beta pun pribadi, angka lebar buat akang. Ini umat. Beta harus menangis. Jangan hitung beta pun air mata. Tapi tolong lihat penderitaan umat, penderitaan masyarakat. 2 kali ketemu orang Kariu sebenarnya punya kelebihan apa untuk negara ini. Tidak bisa melihat ketemu dengan sungguh-sungguh dengan kebaikan sebagai warga negara yang punya hak untuk tetap menjaga hidup ini bersama dengan orang lain. Harga mati NKRI. Jadi bapak-bapak tolong, Pak Orno, ketemu segala aset yang ada tolong dijaga. Berbagai kebutuhan pelayanan pun juga kita bisa menjamin hari ini. Sebab yang jelas, ketemu saya bisa ambil video pada kesempatan itu. Tapi yang video yang beredar, yang viral, bahwa sebelum rumah kita dibakar, bicara. Apa itu artinya? Saudara, tolong diam. Jadi beberapa pembicara yang tadi sudah disampaikan itu mungkin terlalu banyak, tapi beta percaya bahwa ada rekaman. Sebab kalau tulis juga mungkin tulis kelupaan. Jadi kalau ada direkam, tolong bikin dia sebagai sebuah video, lalu bawa kampar semua unsur pimpinan yang terkait. Dengan catatan Pak, ketong tidak bisa menggantungkan diri di negeri ketumpung gandong ini. Tetap masing-masing dengan dia punya rumah tangga. Dalam hal ini, gereja tetap ketong harus punya, walaupun itu permanen tenda, diisi dengan dia punya segala perabotnya, sarananya, dapur. Tetap kita juga harus makan sendiri, tapi makanannya kita mau dapat di mana? Karena itu, yang tadi disampaikan dalam beberapa waktu yang singkat ataupun yang panjang, pendek menengah, itu berpulang kepada pemerintah daerah. Yang jelas fasilitasi. Tentu saya bisa tidur di tanah. Karena Pak, kita jujur. Kita bilang sekali, sebab kesehatan ini sangat penting untuk kita. Karena itu semua kebutuhan yang mendasar, kita percaya bahwa Bapak-Bapak bisa melihat itu. Yang terakhir, ketong harus pulang dalam waktu yang singkat Pak. Tapi yang tadi Pak Aca tadi dari sendiri bilang pos tentara, tapi yang paling bagus kita minta pos brimob Pak. Kenapa beta bilang pos brimob? Pak Panglima, mohon maaf. Seperti yang tadi Bapak Acai bilang 50-50. Jadi mungkin Bapak-Bapak lebih tahu, dan sedapat-dapatnya Pak Orno. Katong saya bisa tasisi orang Kariu bilang tasisi di ketemu saudara tiris-tiris. Ketemu sendiri supaya ketemu atur ketemu rumah tangga sendiri juga. Akan kurang ketemu makan bubur dan garam, yang penting ketemu sendiri. Dan dalam kesempatan ini sebagai majelis jemaat pribadi maupun masyarakat jemaat, kita minta terima kasih kepada ketemu Pembas Saudara Gandong, Bapak Raja dan staf sendiri negeri, ketua-ketua adat dan lembaga-lembaga stakeholder yang ada, ketua majelis jemaat dengan perangkat pelayan, ketumpung Susani, busu-busu ketumpung Gandong juga. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Kita kira mungkin demikian, Ibu Ketua, mungkin Bapak silakan. Pak, mohon maaf, ini emergensi. Kebetulan masih ada 6 warga jemaat di hutan. Susah mampu turun lagi Pak. Lalu ketemu warga jemaat ini saya mampu naik ambil lagi. Minta tolong aparat naik boleh Bapak. Nanti ada pengawalan juga. For gendong Pak, saya bisa berjalan lagi. Iya Pak, siap. Terima kasih Bapak. Sekarang Bapak, saya bisa tunggu besok atau sedikit lagi harus sekarang. Pak, senter lah boleh di bawah, soalnya jalannya agak jauh, nanti turunnya suka malaman. Nanti ada yang antar Pak, boleh. Siap, iya siap, danke Pak. Yang terakhir dari beta Pak, minta mungkin supaya masyarakat ini bisa dengar
beta mau tanya pengakuan dari Bapak bertiga selaku wakil negara yang ada nih. Negara bisa hadir per orang Kariu Kaseng? Ya, bukan Bapak, maksud beta bukan sampai cuma seperti ini. Ke depan apa yang katong sampaikan itu, dan jangan terulang lagi untuk kesekian kali, maka negara harus hadir. Itu intinya. Apa sih yang tadi sudah disampaikan, dibeberkan itu perlu kehadiran negara. Bukan Bapak bertiga duduk sekarang ini, bukan. Maaf Pak, itu yang kita maksud. Masyarakat semua dengar Bapak bertiga selaku perwakilan negara yang ada. Negara bisa hadir untuk orang Kariu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semua. Ya, ketua percaya yang disampaikan oleh ketua keempat perwakilan atas nama ketua semua ya, atas nama semua masyarakat dan atas nama semua jemaat. Itu sudah diterima oleh Pak Wagub, Pak Pandang dan Pak Kapolda. Jadi karena itu kita serahkan Pak Wagub ke muka ya. Bapak Raja Buru, Anto dong penggandong mau bicara sedikit dulu sebelum Pak Wagub dan Pak Panglima, Pak Kapolda lanjut. Mari Bapak Wagub. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Wakil Gubernur, Pak Panglima 16 Butimura, Pak Kapolda, dan Pak Ketua Majelis. Kita minta terima kasih Pak. Bapak-bapak bisa hadir, tapi di penghujung segala sesuatu. Beta tuan rumah Pak. Beta menangis. Ini cerita tangis Pak. Kalau hela benang merah, beta dengan Aboru dan Bulaliu punya masalah yang tidak bisa ditangani oleh kepolisian Pak. Beta senyum-senyum miris Pak. Polisi tidur Pak, yang bagus. Iya, polisi tidur yang bagus. Beta punya rem di situ dan beta punya gas turun. Ternyata polisi tidur bisa layani Kapolri. Tapi kalau polisi yang ada, beta kecewa dengan Kapolsek Pulau Haruku Pak. Paluka antara Aboru dan Bulaliu hingga memanjang sampai ke Riau Jati. Begitu juga beta punya pendekatan. Penekanan bagi Kapolsek bukan satu kali, berulang kali. Akhirnya beta harus ketemu dengan Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Riau. Habis itu beta datangi Polda Maluku, Dir Intel Polda Maluku. Beta terbuka Pak. Aboru dan Bulaliu itu tidak ada masalah besar Pak. Tapi laci negeri Bulaliu itu ada berapa? Jumlah jiwa orang Bulaliu itu banyak. Sampai saya bisa ketemu pelaku pemukulan. Polisi tidur Pak sebelum hari raya. Terorisnya bisa cari dapat. Iya. Kenapa pelakunya bisa dapat? Selesai dari situ, pertemuan 2 kali di kecamatan. Itu paksaan. Damai yang terpaksa. Sudah seng sanggup lagi. Beta ini korban. Beta merengek, beta memohon ulang kali. Sebelum hari raya itu kejadian tanggal 30 November 2021 tahun lalu. Kita kecewa Pak, jujur. Akhir daripada itu, sampai sekarang yang bisa bikin damai cuma Allah Bapa yang beta sembah. Tuhan Allah Bapa yang beta sembah yang bisa bikin damai Aboru dan Bulaliu. Dalam beta pilih Pak, beta cor. Tutup beta. Beta Pak. Beta cor, tutup. Itu beta. Beta semua macam dong. Jujur Pak sakit. Beta tahu nanti akan macam beta saudara. Tapi siapa coba-coba masuk, senyap dia. Beta bicara terbuka, senyap dia. Beta bertahan untuk hindari konflik, tapi siapa maju, selesai dia. Yang penting datang. Beta siap. Beta.
Beta hindari diri. Pelabuhan Aboru dipindahkan ke Paso, beta Pak. Beta saya mau ada konflik dengan orang saudara di Tulehu, tidak mau. Itu beta Pak. Tapi beta lihat Pak Dong santai saja, santai-santai selalu. Nanti suka jadi besar orang muka mata. Beta heran sekali. Baik, apa perlu mesti sampai ada mujizat nyata? Apa perlu? Inikah hasil mujizat? Jangan Pak, kasihan Pak, ketong ini orang susah Pak. Baik, makan juga susah, kasihan bikin ketong baku benci ajaran sesat itu. Jangan kasih kesempatan ruang itu masuk. Baku benci Pak. Sampai ketong datang itu kebutuhan khusus prioritas. Beda keinginan, beda kebutuhan. Bapak jangan pikir bahwa beta datang dan kemarin itu dari saudara orang Kariu datang itu keinginan, itu kebutuhan, bukan keinginan. Aduh Bapak, akhir daripada akan semua ini kasihan. Satu angkatan generasi dapat dua hukuman yang sama, 23 tahun balik lagi. Beta tuan rumahnya Saki Pak, Saki. Beta tuan rumah Saki Pak. Banyak anak, banyak resiko, bukan banyak berkat, resiko. Beta Saki Pak. Pak Kapolda catatakan juga beta minta Kapolsek ganti. Siapa lagi kan? Yang ada di situ sisir semua. Lapas baju bisa, itu penting. Apabila kebutuhan dari Aboru tidak jadi, ketong lihat saja. Itu Pak. Ketong lihat saja. Jalan Aboru masuk, koma harus buka. Buka. Beta tutup, beta perol habis kancing-kancing dunia nih. Beta. Pak beta. Botol sungguh tahan lagi Pak. Bapak dari buka ya gunung. Botol penglutus untuk kidagu Pak. Akan satu jalan Pak. Resah ini Pak, resah. Cepat kerja jalan masuk Aboru. Pak beta minta jalan ini mesti lewat pantai. Mau ambil timbunan dari mana tadi mesti lewat pantai. Boleh lewat jalan dalam negeri. Nanti anak kecil, ada orang tertua boleh dong tidur di jalan ke dong mengapa. Tapi lewat jalan pantai harus jalan lintas. Jadi ini beta sampaikan. Jalan Sutambus di SD 2. Tapi agak mesti titik nol di Taman Getsemani. Supaya jangan beta rasa terganggu ada orang saudara lewat beta pemuka negeri. Beta harap ini jadi catatan. Beta harap itu juga. Pak Kapolda beta minta satu lagi Pak. Pak Kapolda baru tiba. Beta maklumi itu Pak. Pak Kapolda 10 tahun lebih, hampir 20 tahun lebih, tidak ada anak negeri Aboru di barisan kepolisian daerah Maluku. Ingat itu Pak Kapolda, menjadi catatan yang sangat penting. Beta bilang ini dari lubuk hati. Pak Kapolda, beta datang ulang-ulang di Polda cuma cerita ini. Tapi beta jatah 5 orang mesti tahun ini. Akan menjadi haram beta bicara hari ini. Aboru tahun ini mesti 5 orang sampai 7. Akan menjadi haram. Susah 10 tahun, hampir 20 tahun saya ada anak negeri Aboru dalam barisan kepolisian daerah Maluku. Itu harus ingat itu. Harus. Orang Kariu. Orang Kariu ijazah yang ada kan terbakar. Besok pergi. Beta mau lepas. Beta kecewa sekali. Jadi ini kata hati Pak. Kata hati, cerita hati. Beta seng abaikan sapa dan beta seng tolak sapa seng. Ini kenyataan yang real. Kita memahami tadi Pak Kapolda itu untuk baru hadir. Pak Kapolda beta minta maaf sore hari, tapi bukan maksud buat pribadi Pak Kapolda, tetapi tujuan sasaran ini bagi angkatan generasi anak-anak bangsa yang ada di negeri-negeri pelosok ini Pak. Tanggung jawab menyelamatkan generasi anak bangsa di negeri Aboru itu penting juga Pak.
Itu semua pihak Pak turut terlibat Pak. Aboru ini orang bisa nilai akan dari berbagai macam segi Pak. Tapi ketong kasih tinggi Pak. Ketong ini orang yang berguna, bukan orang yang hebat. Ketong berguna bagi banyak orang, jadi berkat per banyak orang. Tapi saya jadi pengecut persapa saya. Ketong berguna bagi banyak orang. Jadi beta minta Pak ajaran sehat. Jujur beta ajarkan beta anak ajaran sehat, bukan sesat. Itu Pak. Karena ketong tugas ini tanggung jawab basuh luka, balut luka, dan sembuhkan luka. Karena berdiri di atas luka. Terus beta mau bilang, ketong orang Aboru ini kelakuan kasar. Saat beta sadar beta harus sabar, supaya jangan putus kabar. Beta mau sandar karena janji beta saya mau langgar. Itu orang Aboru Pak. Ketong kasar Pak. Tapi saat beta sadar beta harus sabar, supaya jangan putus kabar. Beta mau sandar karena janji beta saya mau langgar. Itu sumpah Pak. Itu sumpah. Betong langgar betong saya ada. Maka itu betong bicara hari ini padon catat. Jangan sampai betong langgar akal. Itu catat itu semua Pak. Jangan sampai betong langgar akal. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya Pak. Bapak-bapak, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta kira yang sebelum beta menyapa ketang semua, ini kebetulan Pak Pangdam dengan Pak Kapolda ini memahami bahasa hari-hari ketong agak susah. Jadi tadi beta ada terjemahkan terus ya. Ya. Sebelum beta mengutip kata terakhir dari Pak Raja bahwa ketong kasar tapi ketong hati putih, itu memang ciri khas orang Maluku. Lebih baik seperti pohon sagu, baduri di luar tapi putih di dalam, daripada seperti kadondong, licin di luar, baurat di dalam. Tadi juga bilang jam putus kabar, kan ada satu lagu bilang gini, tapatalaya sio, jangan patah di kabar, jangan cuma kabar sio, apa rasa di dada. Orang Aboru merasakan itu dan mengasihi itu. Buktinya hari ini, sebelum pemerintah secara umum dalam hal ini, pemerintah daerah, pemerintah pusat, di dalamnya TNI Polri, sebelum ketong datang, masyarakat Aboru telah melakukan itu. Dan memang itu wujud dari mayang pinang mayang kelapa, timbang cengke di Saparua. Orang bilang adik dan kakak, sagu salempeng bukan dipatah, tapi dibagi dua dan pelagando. Sebenarnya ketong harus kembali ke situ. Tidak ada filter yang bisa lebih utuh dari pelagando. Ternyata Aboru dan Kariu. Dan andai kata seluruh orang Maluku melihat pelagando atau hubungan saudara itu tidak seperti kue lapis, tapi seperti kue bruder, berat sama dipikul, ringan sama ringan. Tahu perbedaan kue lapis? Kue lapis itu kapan-kapan kasih keluar lapisan pertama, kelihatan utuh padahal sebenarnya rusak di dalam. Harus seperti kue bruder, sehingga boleh tak kores sedikit, karena tak kores sedikit pasti kelihatan cacat. Aboru dan Kariu sudah melakukan itu, dan berharap seluruh Maluku ini harus melakukan itu. Bapak dan Ibu, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Ketua Senode, Pak Sekung, Pak Dandrem, Bapak Raja baik Kariu maupun Bapak Raja Aboru, dan Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, semua yang ketong kasihi. Sebelum kita menyampaikan sesuatu atas nama pemerintah daerah, maafkanlah kami. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kalau hari ini baru ketong datang, ketong manusia biasa. Tadi di kapal itu ketong dengar bahwa belum bisa masuk. Ketong semua duduk dan memahami, iya, psikologinya masih seperti itu. Ketong memahami, karena mereka juga manusia biasa. Tapi kemudian ketong juga manusia biasa. Kalaupun tadi datang lalu dan bunuh ketong cuma jadi mayat, tapi yang bisa, yang mungkin menyenangkan selera orang per orang. Mari ketong menatap ke depan, saya usah lihat ke belakang. Ketong bicara besok, karena lihat ke belakang Ibu Pendeta bilang nanti lebih kejam dari Sodom dan Gomora.
Tadi sudah dengar begitu. Yang pertama, bahwa tadi itu KTP itu bisa diurus cepat, ijazah dan lain-lain. Bapak Raja, Bapak Sekretaris Desa Kariu, tolong menginventarisir masyarakat yang punya ijazah ya, ijazah itu yang terbakar apa-apa. Pak Kapolda disampaikan kepada Pak Kapolres, langsung saya kepada Pak Kapolres supaya kalau lewat polsek lain nanti jauh sekali tentang kendalinya. Sampaikan nanti Pak Kapolda segera, Pak Kapolres segera keluarkan berita surat kehilangan.